Masih di Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari sekarang. Dan perbincangan kita juga masih seputar cancer. Ya kita juga tentunya ingin tahu nih, kita kan tahu bahwa kalau misalnya kita terkena penyakit cancer ini pasti itu akan mengalami yang namanya ups and down-nya, Iya, ya kan? psikologis juga Betul, ada ada masa-masa, pengaruhnya. iya ada masa-masa di mana kita down dan juga kayaknya pesimis, ya aduh aku gimana ya. Belum lagi memikirkan soal biaya, memang asuransi itu penting sekali untuk ya membantu kita mengurus soal biaya supaya kita juga jadinya bisa fokus untuk kesembuhan kita. Itu aja yang kita pikirin Itu dulu. paling penting, jangan sampai nanti gara-gara stres bisa malah tambah menyebar Katanya lagi kan penyakitnya. gitu. Katanya kanker bisa menyebar ya dok ya. Dan ini anggota tubuh mana aja sih yang bisa terkena penyakit kanker? Pada dasarnya hampir semua bagian tubuh dapat terkena kanker, yaitu bagian tubuh yang memang masih aktif melakukan pembelahan sel-sel, gitu ya. Yang sampai saat ini saya pribadi belum pernah dengar terkena kanker itu jantung, ya. Karena memang jantung itu kalau dia katakanlah terkena serangan jantung, dia tidak bisa melakukan regenerasi, gitu. Nah, jadi pada dasarnya hampir semua bagian tubuh yang masih melakukan regenerasi atau pembelahan sel dia bisa terkena kanker. Iya sih, bisa kanker kulit, kanker paru-paru, kanker Iya. kerongkongan, kanker serviks, kanker payudara, terus apa lagi banyak kan? Macem-macem, ada kanker apa sampai ginjal, sampai rahang, kanker hati segala macem. Aduh, untuk urusan biayanya lagi. Nah itu dia tuh, ngomongin soal biaya itu pasti akan bikin pusing banget, ya kan? Jadi memang kita mengenal memang banyak sekali tipe-tipe atau jenis-jenis kanker. Jadi kalau ditanya memang bagian tubuh mana, ya jawabannya banyak ya. Seperti tadi dokter bilang, yang masih aktif. Itu dia. Tapi kita meriksanya gimana dok? Kita datang kemana nih untuk memeriksa ke dokter, kan harus ada gejala-gejala awal nih, ya kan? Dan ke dokter mana? Ke dokter apa dok? Ya, kalau belum ada gejala sebenarnya cukup melakukan check up setiap tahun. Ya tentunya kalau usianya sudah cukup tua, mungkin kadang-kadang ada yang 2 kali setahun gitu ya. Tetapi kalau dia misalnya ada gejala, ya yang paling gampang mungkin bisa mencari dokter yang terkait dengan organ yang terkena gejala itu. Katakanlah kalau misalnya dia batuk-batuk, mungkin bisa ke dokter penyakit dalam atau dokter paru, gitu ya. Nah itu salah satu contoh. Nanti setelah diperiksa lebih lanjut, kalau diketahui terkena kanker, ya baru nanti ada rujukan lebih lanjut. Iya sih. Kalau mungkin permasalahan di kulit ya kita mungkin awal-awalnya ke dokter kulit dulu. Pemeriksaannya gimana tuh dok? Ambil darah atau langsung Iya. pakai stetoskop aja? Atau? Untuk mendeteksinya. Ya jadi biasanya itu meliputi pengambilan darah atau ditambah pemeriksaan katakanlah ronsen. Misalnya dia kanker paru ya, diduga kanker paru, jadi ambil darah, ronsen paru atau CT scan paru. Terus kalau misalnya nanti perlu tindakan biopsi, ya dilakukan biopsi. Oke. Banyak ya tahapan-tahapannya. Nah itu dia, Cek ini, tahapan-tahapannya cek itu. banyak. Biayanya nih gimana nih? Aku mau ya tahu kan? lebih banyak soal asuransinya Denji. Boleh. Kita tanya langsung sama Ibu Nelly nih. Nah ini jadi apakah penyakitnya kan tadi ada untuk penyakit kritis. Ini biaya pengobatannya juga ditanggung nggak sih Bu Nelly? Iya, ditanggung tentu sesuai tadi berapa sih uang pertanggungan yang dibeli oleh si nasabah sesuai dengan kemampuannya. Begitu dia terdeteksi secara dini, diagnosa dini, maka akan keluar sebagian dari uang pertanggungannya untuk dia berobat dari awal. Gitu. Nah, dari penyakit proses kritisnya itu apa pengobatannya, terus lalu kayak kimo dan sebagainya. Nah itu semua akan dikeluarkan berapa persen dari uang pertanggungannya. Nah tadi Mas Bayu tanya penyakit kritis apa aja? Dok. Ya tadi ada kanker dengan segala macam tingkatannya atau jenisnya. Kemudian juga ada penyakit kritis yang kaitannya dengan stroke, dengan jantung, kemudian juga diabetes dan lain-lain gitu loh. Yang kita tuh nggak bisa tahu, kayak Pak Dokter bilang, bisa saja kita sehat tiba-tiba ada gejala atau kita periksa dan yang lainnya. Akan ada pengecualian nggak sih Ibu sehingga klaim itu tidak terbayarkan? Nah, pengecualian itu adalah apabila si nasabah tersebut sudah terdeteksi lebih awal sebelum dia beli program asuransi ini, atau bahkan sudah mengalami penyakit kritis itu. Jadi hanya penyakit kritis itu, karena penyakit kritis ini kan bisa terjadi yang lain juga ke depannya, kita nggak bisa tahu. Jadi tentunya alangkah baiknya memang
masyarakat kita ini memiliki program penyakit kritis ini karena kita tidak pernah bisa tahu dapatnya yang mana, kenanya kapan dan lain-lain. Dan kalau kita memiliki biaya yang cukup, betul, gitu loh. Karena biaya di awal itu tuh penting sekali untuk menyetop supaya dia nggak mengarah kepada yang lebih berat. Jelas ya, kita jadi tahu banget ya, jadi lebih paham satu mengenai penyakit kanker sendiri atau kanker itu sendiri, apa tahapan-tahapan yang harus kita lakukan untuk pengobatannya. Dan juga kita semakin tahu juga bahwa kalau kita juga memiliki asuransi, apalagi asuransi penyakit kritis, kita memang sebenarnya bisa lebih tenang dalam artian fokus pada pengobatannya aja. Ya kan? Semua orang bisa memiliki asuransi penyakit kritis ini bisa, kan? Bisa. Dan walaupun ini kan sudah merupakan ada asuransi lainnya. Betul, ini kan merupakan program tambahan kalau nasabah sudah memiliki program program kesehatan. Nah, dia bisa tambah, saya mau tambah dengan program penyakit. Nah, apalagi kalau tiba-tiba kita terkena ya. Betul. Jadi, udah sakit, nggak bisa beraktivitas, uang juga, biayanya mahal, makin stres, tambah kritis ntar. Benar. Dokter terima kasih, Ibu Nida juga terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Terima kasih. Kita ketemu lagi dalam kesempatan ya. Begitu juga dengan Anda pemirsa, terima kasih sudah menyimak obrolan kita hari ini. Dan yang pasti kita ingin berpesan sama Anda nih pemirsa, hidup sehat ya, dan jangan lupa juga persiapkan asuransinya sedini mungkin. Saya Novita Inji dan juga Bayu Oktara, kita pamit. Minggu depan kita ketemu lagi di Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari sekarang.